لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما آمين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berasa melaksanakan kegiatan rutin wajib kita, yaitu salat subuh berjamaah dan kemudian lanjut dengan majelis taklim. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi amal ibadah yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan ngaji tentang fikih puasa. Insyaallah ke depan kita akan mengkaji tentang fikih puasa dan juga insyaallah kalau ada kesempatan fikih zakat. Karena memang kita sekarang momennya sedang berpuasa dan di akhir puasa nanti ada zakat. Karena ini penting. Jadi ibadah itu tidak hanya prinsipnya tidak hanya sekedar modal semangat. Jadi prinsipnya tidak kemudian tidak hanya mengandalkan semangat, harus bila ilmi, harus dengan ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ada makalah begitu. Orang yang beramal tanpa ilmu maka amalnya tidak akan diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk kemudian kita bisa memahami dan memastikan ibadah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan kriteria syariat yang ditentukan oleh Allah. Maka oleh karena itu, insya Allah mudah-mudahan kita diistiqomahkan Allah Subhanahu wa taala, diikhlaskan hati kita Allah Subhanahu wa taala. Ke depan kita akan mengkaji tentang fikih puasa. Baik, pada kesempatan kali ini pertama kali kita bertemu, kita akan membahas tentang syarat-syarat puasa. Kita tahu dalam setiap ibadah pembahasan yang mesti dan harus diketahui adalah syarat, rukun dan mubtilah. Ini harus dipahami. Seseorang yang tidak memahami syarat-syarat sahnya sholat, kalau dia sholatnya sah, berarti kebetulan sah. Alhamdulillah. Tapi seseorang yang bisa memahami tentang syarat-syarat sahnya sholat, dia sudah bisa mengidentifikasi mana sholat yang sah dan mana sholat yang tidak sah. Itu bedanya. Pun juga demikian dalam puasa. Pembahasan yang penting dalam ibadah puasa adalah syarat, rukun dan juga mubtilah. Meskipun syarat itu juga penting juga, tetapi ini adalah yang tidak boleh tidak untuk kemudian kita pahami dan kita ketahui. Baik, kita mulai dari syarat. Syarat puasa itu dibagi menjadi dua. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib. Faslun fi syuruti wujubi shaum. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang syarat wajib puasa, nyambung kalau ada waktu nanti ke syarat sah. Syarat wajib puasa, syurutu wujubihi khamsatu asya. Syarat wajib puasa itu cuma 5. Apa saja? Islamun, yang pertama adalah Islam. Orang yang wajib berpuasa itu adalah muslim. Jadi nanti begini, apabila pada diri seseorang ditemukan 5 hal ini, berarti dia sudah tergolong orang yang wajib berpuasa. Namun sebaliknya, apabila pada diri seseorang tidak ditemui salah satu dari 5 ini saja, ini sudah dia berarti termasuk orang yang tidak wajib melaksanakan puasa. Itu nanti konsekuensi hukumnya. Pertama, Islam. Jadi bagi siapa saja yang pernah muslim, maka berarti dia termasuk orang yang wajib melaksanakan puasa.
pernah muslim. Pernah muslim ini berarti orang yang sedang Islam atau orang yang pernah Islam itu wajib berpuasa. Contohnya misalkan orang yang dalam Islam ya kita. Orang yang pernah Islam, orang yang keluar dari agama Islam. Naudzubillah. Istilah kita biasanya dikenal dengan pindah agama dari Islam ke selain Islam. Itu dia terkena taklif wajib berpuasa. Meskipun dia tidak sah berpuasa selama dia dalam kondisi non-muslim. Kemudian fungsinya apa? Kok ini syarat wajib tapi untuk melaksanakannya tidak sah? Fungsinya adalah ketika dia nanti kembali kepada Islam lagi, dia wajib mengqadha. Itu salah satu fungsinya. Jadi orang muslim yang keluar pindah agama selain agama Islam dalam istilah fikih murtad, naudzubillah, itu ketika dia nanti kembali kepada Islam lagi, maka dia wajib mengqadha puasa selama ia non muslim. Misalkan dia setahun, 2 tahun, 3 tahun, maka 3 tahun berarti 3 Ramadan harus diqadha. Beda dengan orang yang tidak pernah muslim, misalkan orang yang non muslim yang tidak pernah Islam, lalu kemudian dia masuk Islam, dia tidak perlu mengqadha puasanya selama dia waktu berada di kondisi non muslim. Itu bedanya. Itu perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua adalah ketika seseorang itu pernah Islam lalu kemudian keluar dari Islam, dia termasuk orang yang dibebani kewajiban puasa. Sehingga apabila ada penjual makanan siang hari, dia tidak boleh jual makanan kepada dia. Kenapa? Karena dia salah satu orang yang wajib berpuasa. Kalau muslim yang tidak pernah Islam, boleh penjual makanan yang di siang hari Ramadan menjual makanan kepada dia. Kenapa? Karena non muslim yang tidak pernah Islam itu tidak dibebani kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Itu perbedaannya. Oke, itu yang pertama, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, taklifun. Taklifun ini mukallaf. Mukallaf ini istilah fikih, istilah syariat. Maksudnya adalah aqilun balighun, orang yang berakal dan sudah mencapai baligh. Baligh ini juga istilah. Kalau berakal, saya kira kita paham semua. Berakal, punya akal sehat. Yang tidak berakal itu contohnya orang gila atau anak yang belum tamyiz. Anak yang belum tamyiz, anak yang belum bisa membedakan ABC, barat, timur, laut, dan tidak bisa, masih belum bisa diajak interaksi, maka dia berarti belum tamyiz. Dia dikategorikan belum berakal. Kemudian al-baligh, anak yang sunat, orang yang baligh. Baligh itu biasanya kita kenal dengan usia baligh. Baligh ini ditandai dengan 3 hal. Pertama, usia 15 tahun, atau kalau perempuan haid, atau juga dia pernah ihtilam. Ihtilam ini dibahasakan dengan mimpi basah, pernah keluar sperma. Apabila mengalami salah satu daripada yang 3 ini, berarti dia sudah baligh. Maka tentunya yang ada di sini ini semuanya adalah mukallaf. Kenapa? Berakal dan sudah melewati usia baligh. Syarat berikutnya, wa itaqatu, dan kuat mampu melaksanakan ibadah puasa. Mampu di sini dalam artian itu dalam kacamata syariat, bukan dikembalikan kepada individu kita. Tidak bisa kemudian kita, saya tidak mampu puasa, tidak usah puasa, tidak bisa begitu. Tak kelak kalau saya puasa aja, berarti tak pernah puasa, tidak bisa begitu. Artinya mampu ini dia
bisa melaksanakan puasa dan andaikan berpuasa tidak mengakibatkan hal-hal yang buruk pada dia. Jikalau mereka tidak mampu apabila dia berpuasa bisa mengakibatkan hal-hal yang buruk kepada dia. Itu itaqatun, mampu. Kemudian yang keempat wasihatu, sehat dalam artian dia tidak sakit. Berarti orang yang sedang sakit, yang mana sakitnya berhubungan dengan puasa, maka itu tidak wajib berpuasa. Tapi kalau sakit tidak ada hubungan dengan puasa, ya tetap wajib berpuasa. Contoh sakit mata, apa hubungannya dengan puasa? Saya tidak bisa puasa. Kenapa? Sakit apa? Sakit mata. Kan tidak ada hubungannya. Kecuali memang kata dokter dia harus minum obat, dan kalau tidak minum obat pada saat itu dia bisa mengakibatkan efek yang parah. Misalkan bisa buta, boleh tidak membatalkan puasanya. Kemudian yang terakhir daripada syarat wajib puasa ini iqamatu, dia bermukim, artinya tidak sedang dalam musafir, bepergian. Maka bagi orang yang bepergian boleh tidak berpuasa. Namun catatannya orang yang bepergian yang berangkat sebelum waktu subuh. Apabila bepergiannya berangkat setelah subuh, maka tidak boleh membatalkan puasa. Yang kedua, perjalanannya melebihi daripada masa Fatih Kosri 84 km. Sini Surabaya, jarak tempuhnya sudah bisa kita tidak berpuasa. Tetapi keberangkatannya harus berangkat sebelum waktu subuh. Kalau dia berangkat jam 9, jam 7, maka tidak boleh untuk kemudian ambil rukhsah tidak berpuasa. Nah, kemudian andaikan kita orang yang termasuk orang yang bisa mengambil rukhsah tidak berpuasa, artinya berangkat sebelum subuh, lalu kemudian jarak tempuh yang perjalanan kita itu lebih dari masa Fatih Kosri, itu lebih utama berpuasa apabila tidak ada kendala dalam perjalanan. Artinya kalau sekarang kan kendaraannya mendukung, artinya perjalanan kita itu meskipun perjalanan jauh itu enak, apalagi pakai kendaraan pribadi ber-AC lagi. Kendaraan umum pun sudah enak sekarang, jadi sepertinya tidak begitu menguras tenaga dan energi. Ketika kondisi seperti itu maka lebih utama untuk tetap berpuasa. Tetapi apabila perjalanannya membuat dia menguras tenaga, menguras energi sehingga kemudian dia mengalami sebuah ketidaknyamanan, maka lebih utama tidak berpuasa. Tentang hukum berpuasa dalam perjalanan. Kemudian syaratnya lagi, perjalanan tidak dilakukan setiap hari. Kalau perjalanan dilakukan setiap hari, maka tidak boleh mengambil rukhsah. Contohnya supir bis antar kota, antar provinsi, maka beliau tidak boleh untuk mengambil rukhsah tidak berpuasa. Saya perjalanan jauh, bukan hanya masa Fatih Kosri, tapi beberapa masa Fatih Kosri, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena memang dia sudah pekerjaannya. Kalau dia hari ini dia tidak berpuasa karena perjalanan, maka selamanya dia tidak akan berpuasa. Ini adalah 5 syarat daripada wajib puasa. Pertama Islam, yang kedua mukallaf, yang ketiga mampu, yang keempat sehat, dan yang kelima adalah bermukim tidak musafir. Maka siapa saja yang pada dirinya ditemui 5 syarat ini, berarti dia seseorang yang wajib melaksanakan puasa. Apabila tidak berpuasa, dia terancam dosa siksa yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila ada di antara kita yang tidak memenuhi salah satu syarat daripada yang 5 ini,
berarti kita termasuk orang yang tidak wajib melaksanakan ibadah puasa. Baik, masih ada waktu. Syarat sah puasa. Syarat sah puasa. Jadi ada syarat wajib, ada syarat sah. Kalau syarat wajib ini konsekuensinya seperti tadi, orang yang wajib melaksanakan puasa adalah orang yang memenuhi ketiga syarat yang kelima. Kalau syarat sah ini kaitannya dengan sah ibadah puasa kita. Apabila puasa kita tidak memenuhi syarat daripada yang nanti kita terangkan ini, maka puasa kita tidak sah. Suruh sihatihi arba'atu asya. Syarat sahnya puasa itu 4. Islamun, yang pertama Islam. Jadi Islam ini selain menjadi syarat wajib juga syarat sah. Artinya orang yang pernah Islam lalu kemudian dia keluar dari Islam, naudzubillah, itu termasuk orang yang dibebani kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Namun dalam kondisi dan posisi dia belum muslim, maka tetap dia tidak sah melaksanakan ibadah puasa. Harus Islam dulu. Gunanya apa? Gunanya seperti tadi itu. Kalau dia nanti Islam, maka dia wajib mengkodok daripada puasa-puasanya. Kemudian syarat sah yang kedua, wa aqlun, berakal. Puasa seseorang itu tidak sah apabila dia tidak berakal. Makanya anak yang belum tamyiz, tamyiz ini masih belum bisa diajak komunikasi, belum nyambung. Ini meskipun mampu melaksanakan puasa misalkan, ini belum sah melaksanakan ibadah puasa karena tidak berakal. Atau orang tua yang gila, naudzubillah, stres, naudzubillah, dan sejenisnya. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan akal itu tidak sah. Yang ketiga, wa naqa'un min nahwi haidi. Lalu kemudian suci dari haid. Ini syarat sah. Jadi ini berarti bagi muslimat, bagi ibu-ibu. Jadi ibu-ibu harus suci dari haid. Suci dari haid ini sudah bersih dari darah haid, bersih dari darah nifas. Meskipun belum mandi besar. Artinya bagi ibu-ibu yang misalkan haid lalu kemudian pada malam hari itu sudah nakok, sudah bersih, tetapi belum mandi besar, belum bersuci, maka dia tetap harus melaksanakan ibadah puasa. Jadi tidak apa-apa mandinya setelah subuh, tidak apa-apa, tidak masalah, boleh. Namun harus hati-hati, takut ada air masuk ke jauh, ke mulut, ke hidung dan sejenisnya. Jadi yang tidak harus suci, yang penting bersih dari darah haid dan darah nifas. Dan ketiga syarat ini, wa'lam anna hadhihi syuruta ats-tsalitsata yu'tabaru wujuduha fi jami'in nahar. 3 syarat ini harus berada di siang hari sepenuhnya. Artinya apabila ada masa di siang hari meskipun sebentar tidak memenuhi syarat yang ketiga ini, maka puasanya batal. Contohnya begini, pada siang hari dia murtad 1 menit, ini batal puasanya. Murtad 1 menit. Jadi keislaman itu harus sehari sampai maghrib bertahan. Ada sebentar saja, maka itu akan membatalkan puasa. Juga aklul, berakal. Berakal ini juga harus bertahan sehari. Apabila
di siang hari meskipun sebentar, sejam, lalu kemudian dia kok gila, 1 jam gilanya, itu puasanya batal. Kemudian walaqaun min nahwi haidin, haid nifas, apabila andaikan dia nifas meskipun sebentar saja, itu membatalkan puasa. Contohnya begini yang sering. Jadi dia masa suci, masa tuhri, kok kemudian nunggu maghrib, nunggu berbuka puasa, mau adzan sudah, datang bulan, datang, itu batal. Meskipun sayang cuma sebentar, jadi sudah nahan lapar sehari, kok tinggal 1 menit keluar darah haid, batal puasanya. Jadi puasa hari itu harus tetap diqadha. Jadi itu syarat sah yang ketiga ini harus ada pada siang hari sepenuhnya dan seluruhnya. Kemudian yang terakhir, wa ilmun bi kaunil waqti qabilan lis-shaumi, dan dia harus mengetahui waktu pada hari itu memang bisa untuk puasa. Artinya apa? Kalau kita tidak tahu bahwa hari itu adalah waktu puasa, tidak boleh atau tidak sah berpuasa. Contohnya, misalkan hari Syak seperti kemarin tanggal 30 Syakban, itu kan ru'yah apa enggak ya? Besok puasa apa enggak ya? Dan nunggu-nunggu Menteri Agama belum memutuskan, sidang isbat masih belum putus. Itu namanya belum kita mengetahui bahwa esok hari itu hari puasa. Andaikan kondisi itu berlangsung sampai subuh, maka tetap kalau kita berpuasa dalam kondisi diri masih belum tahu bahwa hari itu hari puasa apa tidak, puasanya tidak sah. Harus tahu, harus yakin. Makanya sebenarnya materi pertama dalam puasa itu adalah pembahasan penentuan 1 Ramadan. Cuma kita skip karena memang waktunya terbatas. Ini kan kajian selama Ramadan. Jadi oleh karena itu salah satu syarat sahnya puasa dia mengetahui bahwa hari itu adalah hari puasa, hari yang boleh memang kita melakukan ibadah puasa. Apabila kita tidak tahu, maka tidak boleh kita melaksanakan ibadah puasa atau tidak sah puasa yang dilakukan ketika dia tidak paham bahwa hari itu memang hari tanggal 1 Ramadan. Itu adalah 4 syarat daripada syarat sah puasa. Artinya apabila puasa kita tidak memenuhi 4 syarat ini, maka otomatis puasa kita tidak sah. Atau ada salah satu dari 4 ini yang kemudian kita alami dalam puasa kita, berarti puasa kita tidak sah, puasa kita batal, puasa kita wajib kita qadha. Allahu a'lam bishawab. Mungkin demikian. Mungkin ada sesi tanya jawab, kami persilahkan. Kalau memang nanti pertanyaan Anda dapat kita jawab sekarang, langsung kita jawab. Apabila ternyata belum bisa dijawab, insya Allah di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wajib puasa dan sahnya puasa. Sekarang yang ditanyakan yang membatalkan puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang membuat kita batal puasa itu banyak. Di antaranya adalah tidak terpenuhi syarat sah, kemudian tidak terpenuhinya rukun. Yang paling gampang, puasa itu kan sudah begini. Puasa itu sebenarnya apa puasa? Puasa itu tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri. Itu puasa. Niat pada malam hari, kemudian dia tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri. Berarti dia puasa.
Dan kemudian apabila itu dilanggar, niat dilanggar, berarti batal puasanya. Makan dilanggar, batal puasanya. Minum dilanggar, batal puasanya. Berhubungan sama istri dilanggar, batal puasanya. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan puasa. Artinya masuk kategori minum itu, masuk kategori makan itu adalah duhulu ainin fi jawfin, masuknya sesuatu kepada jawf. Itu meskipun tidak makan, ya batal. Masuk sesuatu kepada jawf. Jawf itu adalah lubang tembus. Lubang tembus. Lubang tembus, ya misalkan mulut, misalkan hidung, misalkan telinga, misalkan tubuh. Jadi apabila ada sesuatu masuk kepada rongga-rongga tersebut, maka dapat membatalkan puasa. Yang sering terjadi waktu wudhu itu kan sering kumur-kumur. Apa itu sudah membatalkan? Nah, terkait kumur-kumur dalam berwudu itu memang sunnah dianjurkan. Sudah dapat pahala sebelum berwudu. Namun ketika berpuasa itu disyaratkan kumur-kumurnya tidak boleh mubalaghah. Mubalaghah ini santai. Jadi tidak boleh begitu. Kalau tidak berpuasa dianjurkan mubalaghah, dianjurkan santai. Kalau berpuasa tidak boleh. Kalau kumur-kumur sampai mubalaghah itu hukumnya makruh. Awalnya sunnah, balik hukumnya menjadi makruh. Dan apabila dengan itu kemudian kita tidak sengaja tertelan air, puasanya batal. Puasa itu apabila tidak sengaja, kebanyakan itu tidak batal. Tetapi ada kasus ketidaksengajaan yang membatalkan. Di antaranya adalah itu. Kumur-kumur secara mubalaghah, secara santai. Dan kemudian air tanpa sengaja masuk ke dalam, itu membatalkan puasa meskipun tidak sengaja. Kenapa? Karena dianggap tafrid, dianggap tidak hati-hati. Kan sudah di dalam aturannya jangan kumur-kumur secara mubalaghah, secara santai. Sudah begitu aturannya. Makanya apabila ada orang yang kumur-kumur dengan cara mubalaghah santai, dianggap tidak hati-hati terhadap puasanya. Sehingga konsekuensinya apabila masuk air tanpa sengaja maka membatalkan ibadah puasa. Termasuk di situ sikat gigi. Apalagi ada ada faktornya. Maka sebaiknya untuk sikat gigi itu dilakukan setelah sahur, setelah berbuka puasa. Setelah sahur, sebelum imsak, sebelum berangkat ke masjid, sikat gigi sudah. Nanti setelah berbuka puasa, sikat gigi lagi. Jangan kemudian pada siang hari. Kenapa? Karena di sikat gigi itu ada beberapa hal. Pertama, kumur-kumur secara mubalaghah makruh. Yang kedua di situ ada siwak. Siwak itu juga batasannya sampai pucuk, sampai luhur. Di situ juga ada rasa. Itu bagaikan kita mencicipi makanan itu hukumnya. Itu makruh apabila tanpa ada tujuan yang tujuan yang dimaksud. Kita kan laki-laki, kalau perempuan mencicipi makanan dia masak tidak masalah, tidak makruh. Tapi untuk laki-laki mencicipi makanan makruh. Cuma mau cicipi bukan dibujuk, cicipi dalam artian sampai lidah itu makruh. Kalau nyicipi satu sendok kemudian ditelan batal mau 10.000 ibu batal. Dicicipi dalam artian sampai lidah saja lalu kemudian dikeluarkan, itu makruh, tidak batal. Karena terkadang dicicipi itu tidak apa-apa dimakan, tidak begitu. Jadi dalam praktek sikat gigi ada masalah-masalah itu sehingga kemudian makruh hukumnya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan syarat sah, ada beberapa kita yang mungkin pekerjaannya di luar ruangan yang sangat menguras energi, semacam buruh bangunan atau kuli panggul mungkin di pasar, atau pekerjaan yang lain yang mungkin langsung terpapar sinar matahari di bulan Ramadan, terus juga sangat menguras energi. Apakah itu termasuk dalam koridor itokoh dalam syarat sah puasa ya? Oke, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pekerja, apakah pekerjaan kasar seperti di kuli bangunan, kemudian misalkan juga di sawah, itu termasuk pekerjaan yang kemudian itu menyebabkan kita tidak wajib berpuasa? Memang ada keterangan begini. Jadi bagi orang yang bekerja, yang pekerjaannya itu pekerjaan yang pekerjaan sulit, pekerjaan yang berat, maka boleh berpuasa. Namun ini tidak bisa diartikan begini, berat utang laku. Tidak bisa begitu. Berat utang laku. Artinya ada ukurannya. Ukurannya apa? Ukuran berat di situ ketika pekerjaan itu kemudian membuat berefek kepada dia terjadi sesuatu. Nah, gitu maksudnya. Kalau selama ini memang dia seorang petani yang biasa keluar, memang kerja dari situ, ya tidak dikatakan berat. Mungkin kalau penjaringan semua yang biasanya kerja di dalam ruangan langsung kuli bangunan, pingsan. Artinya berat bagi dengan begini. Jadi yang dimaksud berat di situ adalah pekerjaan itu kemudian berefek kepada dia, berakibat kepada dia hal-hal yang buruk, maka itu boleh untuk tidak berpuasa. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang biasa dia pekerjakan, rutinitas dia yang memang selama ini dia bekerja di situ, insya Allah tidak akan sampai begitu kecuali memang dia dalam keadaan tidak sehat. Jadi misalkan memang ada pekerjaan yang tidak biasa dia kerjakan, harus dia kerjakan pada saat itu, dan itu membuat dia betul-betul terkuras energi dan tenaganya, dan kemungkinan besar berakibat fatal, boleh tidak berpuasa. Jadi ukuran berat itu tidak dikembalikan kepada individu, tetapi dikembalikan kepada syariat. Mungkin begitu. Kalau kita menguburkan jenazah, itu kan kita nggak bisa mikul. Yang lain kan nggak mau mikul. Cuma berat, terus jauh, terus kemudian dia harus membatalkan puasa. Itu gimana deh? Tidak boleh. Kan tidak harus dia yang mikul. Nanti diminta bantuan. Jadi berhenti aja. Oh, saya tidak kuat, gitu aja. Jangan berhenti puasanya, tetapi berhenti mikulnya. Yang betul begitu. Jadi yang betul adalah berhenti mikulnya, bukan berhenti puasanya. Jangan-jangan dia teruskan mikul agar berhenti berpuasa. Berhenti mikulnya dengan berhenti berpuasa. Sepertinya begitu kondisi yang betul yang tepat begitu. Oh iya. Ini Pak, saya itu sempat bingung sampai hari ini. Lama. Batas akhir imsak. Iya, berpatokan subuh waktu Allahu Akbar